kasus korupsi itu unik karena hampir semua orang membencinya. Bahkan mungkin kalau ada satu hal yang bisa menyatukan netizen Indonesia selama 5 menit, itu adalah kebencian terhadap koruptor. Dan jujur saja, sulit untuk tidak setuju ketika uang pendidikan hilang, fasilitas kesehatan terbengkalai, bantuan sosial dikurangi, lalu kita menemukan bahwa sebagian dari masalah itu berakar pada korupsi. Wajar kalau emosi muncul, tapi ada satu pertanyaan yang menarik. Jika korupsi begitu merugikan masyarakat, apakah koruptor masih pantas memiliki hak asasi manusia? Biar aku tebak, sebagian besar dari kalian akan langsung menjawab tidak. Dan sekilas jawaban itu terdengar masuk akal, karena mengapa kita harus peduli pada hak seseorang yang sudah merampas hak banyak orang? Tapi justru disinilah letak masalahnya. Kita sering menganggap HAM sebagai hadiah, sesuatu yang diberikan kepada orang baik dan dicabut dari orang jahat. Padahal konsep HAM tidak pernah bekerja seperti itu. HAM bukan penghargaan, bukan medali, dan bukan bonus karena seseorang berperilaku baik. HAM adalah sesuatu yang melekat pada manusia, bahkan ketika manusia itu melakukan kejahatan. Kedengarannya tidak adil, mungkin, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, ada negara yang bisa menghilangkan hak seseorang hanya karena masyarakat membencinya. Hari ini yang dibenci adalah koruptor. Besok bisa jadi kelompok lain. Bisa jadi orang yang hanya dituduh. Bisa jadi orang yang berbeda pandangan. Dan sebelum kita sadar, hukum tidak lagi berjalan berdasarkan bukti, tapi berdasarkan kebencian. Itulah mengapa negara hukum dibangun, bukan untuk melindungi kejahatan, tapi untuk memastikan bahkan pelaku kejahatan sekalipun diproses dengan cara yang benar. Koruptor harus dihukum. Tidak ada perdebatan soal itu. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi menghukum seseorang dan menghilangkan hak asasinya adalah dua hal yang berbeda. Karena tujuan hukum adalah keadilan, sedangkan tujuan kemarahan adalah pelampiasan. Ketika sebuah negara mulai mencampur keduanya, yang lahir bukan keadilan, melainkan kesewenang-wenangan. Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah koruptor punya HAM, melainkan apakah kita tetap percaya pada HAM ketika yang menikmatinya adalah orang yang paling kita benci. Karena disitulah prinsip sebenarnya diuji.